Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kali ini akan meneruskan lagi mengenai materi yang tadi. Jadi dari IP yang sebelah sini, ini seharusnya ini adalah ini di sini ini nampak G010 ya. 010 ini adalah sebenarnya hanyalah switch hub aja. Jadi 4 port Ethernet ini sebenarnya hanya hub saja, switch saja. Tapi untuk routernya itu ada di ini, saya matikan dulu ya. Jadi benar. Jadi routernya ini ada di port ini. Jadi router itu pasti maksudnya gateway-nya itu ada di 3 port ini. Gateway itu berupa IP, kalau router itu perangkatnya. Router ini ya, jadi router ini memiliki IP 65. Ini gateway-nya maksudnya. Dan ada gateway lagi 1 dan ada gateway lagi yaitu 73. Nah, gateway 73 ini secara fisik itu terhubung langsung menuju ke router 2. Ini router 1, kita beri nama router 1 aja supaya lebih enak untuk mencarinya. Kemudian ini kita beri nama router 2. Nah, router 2 ini dari router 1 ke router 2. Jadi gateway di router 1 ini pada masuk melalui switch hub. Jadi ini kalau dijabarkan begini ya, kalau dijabarkan. Jadi ada satu buah. Nah, ini adalah switchnya. Nah, ini adalah routernya. Kemudian kita pilih switchnya di sini. Nah, kita pilih switchnya. Nah, ini. Kemudian adalah satu lagi yang sebelah sini ya. Ini kalau dijabarkan ini begini isinya, maksudnya begitu. Nah, cuman perangkat ini di embed, ditanamkan ke dalam router. Jadi sudah ada di dalam router. Sehingga port yang terlihat di sini ini ada 2 sebenarnya. Port mana portnya? Sebenarnya ini tak hapus saja lah ini supaya ini membingungkan. Ini enggak dipakai ya 2 ini. Ini aux ini enggak ya. Ini untuk USB. Ini bukan, berarti ini ya, 2 ini. Dari 2 ini bukan ini ya. Jadi ini 2 ini. Jadi ini adalah G0, G01 dan kemudian G02 ini nggak bisa terhubung langsung. Maaf, ini saya tambahkan tadi ada 2 port. Sini switch sebenarnya switch ya. G02 ya, yang ini G02 ini terhubung secara fisik itu ke sini. Nah, sehingga kita untuk terhubung ke G02 ini melalui switch hub ini. Jadi melalui switch hub ini ada 4. Jadi ini sebenarnya adalah dapat kita ibaratkan kalau di router yang tadi itu adalah ini ya, switch ini. Ini terhubung ke G02. Nah, sehingga secara fisik karena 2 switch ini terhubung, ini terhubungnya mohon maaf ini ada di 0, terhapus ya. Oke, 10 ya. Yang 10 yang sebelah sini juga sama 10. Jadi 10 terhubung ke 10. Jadi seperti itu. Jadi 10 terhubung ke 10. Jadi begini. 10 terhubung ke 10. Nah, ini terhubung ke, jadi ini nanti yang menghubungkan ke 02 ya. Jadi 02. Jadi router ini memiliki 3 gateway di 00, 01 dan 02. 02 nya nggak kelihatan. Jadi 02 itu hanya bisa terhubung kalau Anda masuk ke dalam switch
salah satu dari 4 port di switch ini. Jadi ada 4 port di switch ini akan terhubung secara langsung ya dalam satu perangkat itu di 02, jadi 02. Oke, jadi dapat dibayangkan begitu. Sekarang kita coba ping ya, kita coba ping. Ini IP-nya sudah disetting belum? Oh, ini tadi saya men-setting ini IP-nya ini. Jadi ada kesalahan ya. Jadi ini adalah switch 1. Jadi kita bisa kembali lagi ke PPT. PPT kita itu ada di nah sini ya. Oke, jadi kita akan mengetahui semuanya itu ada di sini. Nah ini di sini sebenarnya sudah jelas di sini ya, atau ini aja lah. Ini sebenarnya sudah jelas, cukup sangat jelas di sini. Jadi kalau kita gambarkan ya, kita copy paste di sini, kita taruh tengah aja supaya lebih enak untuk dilihat. Nah di sini jelas ada 5 subnet, S1, S2, S3, S4, S5. Nah bagaimana kita mengkonfigurasinya? Kita kembali lagi aja ke PPT dan kita copy paste konfigurasi yang telah kita buat. Nah, kita letakkan di sini ya, letakkan sini aja. Maaf, S1 disamakan ya, S1 ya masuk digabungkan dengan S1, jadi subnet 1 digabungkan dengan subnet 1, subnet 2 digabungkan dengan subnet 2, subnet 3 ya, kita letakkan di blok subnet 3, subnet 4 kita letakkan di blok subnet 4, subnet 5 kita letakkan di blok subnet 5. Oke, seperti ini. Jadi ada 5 subnet, S1, S2, S3, S4 dan S5. Nah, ke 5 subnet ini, jadi ke 5 subnet ini sudah kita lihat konfigurasinya, yaitu mulai dari IP 64 sampai 71. Tetapi IP 64 nggak boleh dipakai karena ini adalah network ID. Kemudian 71 juga nggak boleh dipakai karena adalah broadcast. Semuanya juga sama, ini ada 0, 31 nggak boleh, 72 dan 75 nggak boleh, 48 dan 63 nggak boleh, 32 dan 47 tidak boleh. Jadi network ID itu nggak boleh kita pakai sebagai konfigurasi IP di komputer kita, karena nanti itu akan kita gunakan untuk keperluan routing. Ya, routing akan kita bahas terpisah nanti. Dan broadcast ini nggak boleh dipakai karena broadcast itu digunakan untuk komunikasi langsung dalam satu subnet. Jadi misalkan umpama ini nggak ada, jadi nggak terhubung ke gateway sama sekali. Jadi ketiga komputer ini masih dalam satu subnet. Maka ketiga komputer ini berkomunikasi awal pertama kali itu menggunakan IP broadcast. Jadi makanya IP broadcast itu nggak boleh dipakai. Jadi kalau Anda masih ketika melakukan simulasi ini akan muncul tipe paket yang bertipe ARP. Jadi ada banyak sekali ini paket-paketnya ini. Jadi paket yang bertipe ARP. Nah, paket yang bertipe ARP ini menggunakan IP broadcast. Jadi IP broadcast. Hanya IP broadcast itu yang bisa kita gunakan. Jadi kalau nggak ada IP broadcast, maka secara otomatis semua komputer itu pasti akan menghancurkan semua paket yang datang, kecuali komputer itu dalam gaya atau mode Prometheus ya, Prometheus mode. Tapi itu nggak mungkin ya, karena itu akan memperlambat kinerja CPU kita ya. Jadi itu nggak mungkin. Jadi kalau ada orang mengaktifkan Prometheus mode, berarti ada tanda tanya gitu ya. Kenapa kok dia ingin membaca paket yang bukan miliknya gitu. Jadi biasanya hacker-hacker itu akan mengaktifkan Prometheus mode ini menjadi on, sehingga semua paket yang bukan miliknya itu akan masuk ke dalam laptopnya untuk dibaca. Jadi
seharusnya prosedurnya itu adalah menggunakan IP broadcast ya. Jadi IP broadcast itu tidak boleh digunakan sebagai IP di laptop kita karena itu digunakan untuk komunikasi dalam satu subnet. Nah, kalau IP net kalau network ID, nah itu beda lagi ya. Network ID nanti digunakan untuk keperluan routing. Jadi setiap router ini harus kita konfigurasikan supaya dia bisa mengenal ini. Tadi saya coba untuk masukkan ya, saya hapus saja karena sebenarnya saya merasa kok ada yang janggal ya dengan router bertipe 4331 ini ya. Kalau 4331 ini tidak bisa, nggak masalah, kita akan coba untuk membuat dari awal aja. Jadi kita pilih router yang kosongan, yang masih kosongan, dan kita bikin manual aja kalau memang ada kendala, karena ini kan sebenarnya kan produk ya ini ya. Jadi produk ini memiliki spesifikasi yang terhubung pada suatu tipe tertentu gitu. Jadi Ethernet pun juga ada beberapa tipe. Jadi ada banyak sekali produk-produk dari Cisco ini. Jadi tentu saja ya saya juga nggak hafal ya, karena saya juga, kalau marketingnya mereka hafal ya alat-alatnya ini. Adik saya di marketingnya itu sangat hafal di Berga itu. Oke, di sini kedua router ini telah terhubung ya, sudah terhubung. Jadi kalau di dalam satu subnet ini menggunakan IP broadcast ya. Jadi digunakan IP broadcast di 71 atau mungkin, jadi contohnya ini dia akan ngeping ke 192.168.10.31 itu pasti gitu ya, pasti dia akan menuju ke broadcast kalau di dalam lokasi ini. Tapi ketika di sini nggak ada, maka dia harus menuju ke gateway. Nah di gateway ini baru kemudian perjalanan antar router ini dipandu oleh network ID. Network ID itu baru dipakai di situ. Network ID, IP yang pertama. Jadi semua IP ini kepakai gitu ya, kepakai. Nah karena 64 dan 71 ini nggak boleh dipakai. Jadi IP pertama network ID. Jadi network ID dan broadcast ini nggak boleh dipakai. Maka kita hanya menggunakan IP antara 64 dan 71 sebagai host. Demikian juga ini 10. Jadi 0 dan 31 ini antara itu boleh dipakai untuk host. Kalau 0 dan 31 nya nggak boleh. Jadi network ID dan broadcast nggak boleh dipakai. Oke, kita hubungkan aja dari switch router ini menuju ke gateway-nya. Nah ini ada, jadi kita ke 01 ya, karena 11, 12, 13 ini adalah switch hub ya. Jadi switch hub ini terhubung secara langsung ke 02 ya, 02. Jadi 02 itu adalah IP yang gateway penghubung antara R1 dan R2. Itu gateway-nya di situ. Nah, di sini ini akan kita coba untuk ping ya dari R1 ke R2. Jadi kita ping. Ini saya ada di R1. Tentu dari IP ini, dari IP 73 menuju ke mana? 74 ya. 73 menuju ke 74. Jadi interface 73 menuju ke 74. Kita coba aja sini. Nah ini, jadi kalau kita buka konsolnya, ini akan muncul komen-komen seperti ini. Tuh ya, kenapa kok begitu? Karena setiap kali kita klik ini dan kita konfigurasi ini menjadi nggak tahu berapa gitu ya. Ini konfigurasi lagi. Nah, maka ini akan berubah. Sebagai contoh ini. Tuh ya tuh berubah-ubah sendiri. Jadi basic dari Cisco router itu ya komen ini, komen-komennya. Jadi kalau kita mau ngeping, kita harus kembali ke rootnya, ke komen dasarnya. Kita keluar dulu. Jadi ini masih berada di interface ya, dan kita masih di konfigurasi. Kita harus keluar lagi. Nah setelah keluar di sini baru kemudian kita enable. Nah setelah enable ini baru kita bisa melakukan operasi-operasi yang disediakan oleh Cisco. Nah kita sekarang akan nyoba untuk ping
ya, ping. Jadi ini ping. Di sini ada pertanyaan protokolnya menggunakan apa. Jadi kalau nggak kita tulis atau kita tulis IP, ini artinya protokol itu menggunakan IP versi 4. Tetapi kalau kita tambahkan V6 begini, maka itu akan menggunakan IP versi 6. Tapi di sini kita menggunakan IP versi 4, jadi hanya cukup ditulis IP gitu aja. Kemudian targetnya menuju ke 192.168.10.74. Itu adalah target dari router yang sebelah sana. Kemudian untuk pengulangannya, jadi berapa kali ping, ya jadi ping yang pertama, kemudian diulang. Jadi ping itu sebenarnya pengiriman paket ICMP. Jadi ada ICMP, ada ARP, jadi ada beberapa macam paket. Jadi paket ICMP itu digunakan untuk mengetahui status, jadi status dari titik pasangan kita, gitu, titik pasangan kita. Secara internet, jadi bukan secara data link tapi secara internet. Jadi ada beberapa layer, dari layer application, transport, IP, dan data link. Kalau ICMP ini ada di layer internet protokol, sehingga jangkauannya jauh gitu ya, jangkauannya jauh. Repeat 5 kali, kemudian datagram. Oke, nah ini ada extended command. Extended command ini Anda enter aja kalau Anda susah-susah. Tapi kalau ingin lebih detail lagi, Anda pilih Y. Kalau defaultnya itu no, tapi sini saya pakai yes gitu aja. Kita tambahkan. Nah, saya menambahkan interface-nya dari supaya lebih cepat ya, 192.168.10.73. Karena kalau nggak ada defaultnya ini ada 3 interface lah. Dari manakah dia pingnya itu akan keluar? Apa keluar dari sini, atau keluar dari sini? Ini saya arahkan untuk keluar dari 73 supaya routernya nggak bingung-bingung untuk ngetes satu persatu. Ya, jadi supaya lebih cepat. Oke, ini defaultnya Anda ambil aja semuanya. Nah, kita lihat di sini. Ini simulasinya mulai jalan. Ini saya jalankan ya. Saya nyalakan. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Nah, ini nampak bahwa sebenarnya paket kita nggak nyampe gitu ya. Jadi ini yang saya katakan kayaknya ada masalah, bukan masalah sebenarnya, tapi ada konfigurasi di tipe dari Cisco router itu. Kalau seandainya ini menjadi kendala kita, kalau ini jadi kendala kita gunakan aja manual. Jadi kita pakai aja router kosongan, kemudian kita tambahkan sendiri. Kalau kita tambahkan sendiri, jadi kita lebih tahu gitu ya. Kita lebih tahu perangkat yang ada di dalam router itu. Ini kan nampaknya ini seharusnya nyampe gitu, seharusnya nyampe. Ini, oke, saya percepat aja ya. Kita lihat, nah ini sudah time out, titik itu time out ya. Ini saya percepat. Kita lihat lagi apakah masih time out. Time out lagi ya, sudah 2 kali time out ini. Ini saya percepat ini ya. Oke, sini time out lagi nih ya. Selesai. Untuk menyelesaikan Anda bisa menekan Ctrl Z. Tadi Ctrl Z bisa. Oh maaf ya, selesai. Jadi Anda bisa pakai Ctrl Z. Tapi karena kalau pakai real time, mode real time itu Anda Ctrl Z, dia akan keluar. Tapi kalau dalam keadaan simulation ini nggak bisa. Anda tekan simulationnya harus dimatikan. Ini nggak bisa ya. Jadi karena nggak bisa, kita gunakan aja kosongan. Ini Anda. Jadi ini saya drag ini, dan saya hapus saja. Yes, kita bikin dari awal aja.
Ini juga saya hapus ya, delete. Semuanya kita bikin kosongan aja. Yang pertama kali untuk network device-nya ini kita gunakan router yang empty. Sini ada pilihan empty. Jadi Anda lihat di bawah ini empty. Ini loh ya. Oh, maaf. Ini. Empty. Oh. Empty. Nah, ini. Jadi ini kelihatan empty ya. Router empty. Jadi kita pakai yang kosongan aja. Kita router yang empty. Kenapa begitu? Supaya kita bisa memilih sendiri ya perangkat yang ada di dalam router. Jadi router kosongan, karena kosongan ya nggak bisa diapa-apakan dong, kosongan. Ya, kita matikan dulu. Sebab kalau nggak kita matikan, kita nggak bisa menambah perangkat di dalam router ini. Jadi kita nggak bisa menambah. Jadi kita matikan. Jadi ini seperti komputer. Kalau di zaman dahulu itu komputer itu ada slot namanya PCI ya. Jadi PCI ini bisa kita tambahkan sendiri. Ini kita tambahkan. Ini ada beberapa seri di sini. Anda harus melihat ini. Anda harus membaca. Pilihlah yang gigabit Ethernet, ya gigabit Ethernet. Ini ada banyak sekali pilihan. Fiber optik juga ada, koaksial juga ada. Jadi ada banyak sekali macam-macam. Anda pilih saja yang gigabit. Oke, gigabit itu yang ini ya. Ini gigabit ya, gigabit Ethernet. Ya, jadi kalau sudah kata-kata Ethernet ya ini ya pasti kabelnya UTP itu, UTP yang kita pakai itu. Kalau yang FF ini fiber ya, F ini kan ada kode, F ini fiber. Ya ini fiber. Ada lagi selain fiber itu kabel koaksial ya. Kita hanya butuh 3 aja. Kita nyalakan, karena kita hanya butuh 3, kita nyalakan. Oke. Ini router ini sudah terisi ya. Padahal tadi kayaknya empty ya. Oh bukan, ini router PT empty ini saya salah mencet ya. Supaya lebih cepat kita copy aja. Nah gini. Nah, sudah ada isinya ya. Ini, daripada kita atur. Kemudian demikian juga untuk switchnya, kita pilih yang kosongan aja. Ya, kita pilih yang kosongan. Oke. Zoom in supaya kelihatan. Nah ini kita kosongkan. Jangan lupa kita matikan. Kalau nggak kita matikan nggak bisa. Ya, harus dimatikan dulu. Di sini pun juga kita pilih yang gigabit. Ya, gigabit. Ada gigabit sini. Nah ini gigabit Ethernet. Oke, kita pilih ini aja. Kita butuh berapa ini? 1, 2, 3 ya, kita butuh 3 aja. Kalau yang bawahnya ini tuh 2, 3, 4. Yang atas butuh 3, yang bawah butuh 4. Berarti kita bikin 4 aja sekalian. Nanti kita copy paste. Kita tambahkan 4 modul untuk gigabit. Oke ya, sudah selesai. Kemudian kita copy paste ke bawah. Oke. Ini sama-sama memiliki 4. Nah, ini router, ada 2 router yang sama ya. Ini ada 00, 10 dan anggap 00, 10 dan 20. 00 kita pakai untuk subnet 1, 10 kita pakai untuk ini, dan yang 20 kita gunakan untuk komunikasi antara 2 router. Oke. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel string ya. Dari komputer menuju ke switch itu pakai kabel string. Ya, ini kita pakai kabel string. Demikian juga dari ini pakai kabel string. Kalau dari komputer ke komputer ini menggunakan kabel cross ya. Kalau dari router ke router juga sama cross. Jadi kalau dia terhubung ke switch, maka dia harus menggunakan kabel string ya. Itu nanti akan diajarkan di mata kuliah administrasi jaringan komputer. Oke, kita pilih yang 10 ya, yang 20 kita gunakan dari router ke router. Nah,
Router ke router, kalau dari komputer ke switch atau router ke switch itu menggunakan straight, tapi kalau dari router ke router menggunakan kabel yang cross. Ini ada kabel straight ini ya, straight ini straight ya. Nah, straight, jadi saya tadi mencet straight. Kalau ini cross, ini cross ya, kabel cross. Kita pilih sini kabel cross. Nah, ini tadi 20 juga sama 20. Ini tandanya masih merah karena IP-nya belum kita atur ya. IP-nya belum kita atur. Coba kita atur IP-nya aja. Nah, kita sesuaikan konfigurasinya. Ini sudah ada isinya semua 66. Kita ikuti gambar. Kita ikuti gambar sini ya. Oke. Untuk yang 10, untuk yang 00 yang 00 berarti untuk subnet 1. Ini IP ada di 64 sampai 71. 64 nggak boleh dipakai karena itu network ID. Jadi kita menggunakan yang 65. 192, 168, 10.65 dengan netmask 255 berapa ini? Belum kita tulis ya sini ya. Untuk memudahkan ya. Jadi kalau prefix network prefixnya jadi 255 itu pasti satu-satu gini ya. Oke ya. Dan 255 lagi. Sorry. Dan 255 lagi ya. Dan titik 0. Kalau 0 bagaimana ya? 00 gini. Jadi 255.255.255.0. Nah, ini bitnya adalah 111 semua ini. Jadi ini ada 8 bit. 8 bit dan ini juga 8 bit dan ini ada 8 bit. Ini 8 bit juga. Sehingga total ada 32 bit. Itulah sebabnya EPVC 4 itu menggunakan 32 bit karena memang bit-bit nya itu ada 32 jumlahnya. Jadi ada 32 digitnya. Jadi bit atau binary digit ada 32 digit. Jadi ada 32 bit, 32 binary digit. Kalau 255 ini 0, ini berprefix 24 ya, karena yang 000 ini enggak kita hitung sehingga ini tetap ya 0. Jadi hanya dihitung satunya aja. Jadi 255 itu adalah prefix 24 ya. Nah, bagaimana dengan kondisi seandainya di sini adalah 29. Jadi ini kalau 29 bagaimana ya, 24 tambah 5 ini sudah 28 dan ini 29. Nah, sekarang berapakah ini? Untuk yang pertama kita hitung satu-satu aja ya, supaya kita tahu sejarahnya bagaimana. Jadi kalau bit yang pertama kita rubah jadi 1 ya, maka ini jadi 25 gini kan ya. Nah, ini desimalnya adalah 128. Oke. Bitnya kita rubah lagi sehingga ada 2 bit ya, yang 1 untuk network berarti ada 26 gini. Jadi kita tambahkan berapa ini? 64. Jadi ini kita jadi 100 0000 adalah 64. Jadi 128 tambah 64 adalah 192. Begini. Kalau bit berikutnya kita rubah lagi, berarti bitnya 1 ini bertambah 1 sehingga kita ganti menjadi 27. Nah, 10 000 itu adalah 32. Jadi 192 tambah 32 adalah 224. 1110 ini kalau kita tambahkan lagi menjadi begini. Nah,
ini baru, ini masih mencapai 28 ya, 28. Nanti kita tambahkan 1,00000 atau desimalnya adalah 16. Berarti 224 tambah 16 adalah 240. Kurang satu lagi ya. Jadi satu binary digit atau satu bit ini kita rubah menjadi 1, sehingga prefix 1 ini itu berjumlah sekarang adalah 29. Nah, ini sudah yang kita cari ya. Nah, ini tambah berapa kira-kira ini? Tambahin aja 1000 ini berapa? 8. Jadi kita tambah 8 di sini. Sehingga di sini jadi untuk yang 29 itu adalah 255, 248. Oke ya. Ini 29. Nah, kalau untuk 30 bagaimana? Kita tambahkan, setelah tambah 8 tambah 4. 255, 255, 255 tambah 4 adalah 252. Oke, ini adalah untuk 29. Nah, kalau untuk yang 28 ini berarti nggak usah tambah 8 ya, jadi cuma 240 gitu aja. Jadi sini akan net massnya berubah jadi 255, 255, 255, 240. Oke, ini pun juga sama, net massnya kita rubah 255, 255, 240. Untuk yang bawah ini sangat mudah, sering kita jumpai ya, Anda bisa cari sendiri. Saya nggak akan menerangkan ini karena ini umum ya, sering terjadi. 224 jadi 255, 255, 255, 224. Oke. Nah, semua sudah terkonfigurasi begini, jadi kita tinggal menyalin aja ya. Jadi untuk konfigurasi di router 1 untuk yang pertama ini 10.65, oke sudah benar ya. Yang ini 65 cuman 65, cuma net massnya kita pilih titik 248. Untuk yang interface 10 yaitu 192 168 10.1, kita gunakan 1. Ini host yang pertama. Kalau IP pertama network ID, tapi host pertama ini digunakan router aja ya. Sebenarnya Anda bebas, tapi supaya mudah untuk menghafalkan, kita pakai host pertama sebagai gateway ya. Nah, ini apakah 248? Tidak ya, itu adalah 224. Ini yang kita gunakan 224. Oke, setelah itu kita nyalakan, kita percaya diri sini. Jadi kita percaya diri, insya Allah ini benar ya. Kalau sudah kita gambarkan ini, kita akan, insya Allah kita cukup percaya diri itu benar. Kemudian di gateway yang 20 ya, penghubung antar router, ini kita gunakan IP 192.168.10.73. Ini penghubung dua router. Nah, net massnya kita ikuti aja yang sudah ada, itu 252 sini ya, 252. Oke, kita nyalakan. Nah, sekarang konfigurasi di router 1 sudah oke ya. Dan kita bergeser ke router 2. Oke, geser ke router 2. Di router 2 kita ikuti aja, yaitu 192 168 10.70 73 ya. Dengan netmask 74 ya sini. Untuk ini belum saya nyalakan. Kalau saya nyalakan pasti konflik ya, konflik dengan router 1. 74 dengan netmask itu 252. Jadi kita telah menggambarkan itu. Maaf, saya salah ini. Ini ada di sini ya, di 20 ya, seharusnya di sini. Ini 252. Dinyalakan aja nggak apa, karena ini sudah benar. Langsung tanda hijau. Jadi ini terhubung. Kalau sudah hijau begini, ini artinya
kedua belah pihak ini bisa dimungkinkan untuk ping ya. Cuman tadi tidak bisa ya, yang konfigurasi sebelumnya nggak bisa. Jadi makanya kita gunakan kosongan. Kemudian yang 10 ini gunakan untuk subnet bawahnya, ini subnet 5. Kita ikut aja yang digambar 192.168.10.33. Jadi host pertama ya kita pakai dengan netmask 240. Nah, oke. Dan untuk subnet 4 192.168.10.49 ya, dengan netmasknya 240 ya, kita on kan juga. Oke. Jadi ini sudah terkonfigurasi. Jadi insya Allah ini benar ya. Jadi kita di sini langsung aja kita on kan semuanya. Insya Allah ini benar ya, karena kita ikuti gambar. Nah setelah itu kita coba untuk ngeping. Tadi kan ngeping nggak bisa. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kita bikin dari awal ya, exit dulu, kita nggak dikonfigurasi, exit lagi, dan jangan lupa enable ya. Kemudian kita coba untuk menggunakan tool ping ya. Jadi semuanya tool ini banyak disediakan oleh Cisco. Protokolnya kita pakai protokol IP ya, IP versi 4. Oke, defaultnya IP, targetnya adalah 192.168.10.74. Oke, 74 ini adalah targetnya. Kemudian datagramnya, setelah itu datagram itu ukuran datagramnya ICMP, timeoutnya. Oke, lah apakah kita menggunakan extended command? Yes. Kita pakai interface 10.73, jadi menuju ke 73 ya. Interface-nya dari 73, ini yang sebelah sini adalah 73, yang sebelah sini adalah 74. Seharusnya ini bisa ya, dari 73 menuju ke 74. Oke, enter aja. Dah. Kita nyalakan simulatornya. Oke, nyampe ya. Oke, nih ini bukti bahwa paketnya nyampe dengan benar ya. Tadi kan sudah nyampe ya, ICMP. Oh ini pertama kali timeout, tapi kedua nyambung. Kalau titik itu timeout, tapi kalau tanda seru ini artinya dia ada balasan ya. ICMP-nya ada reply. Jadi ada 5 balasan reply dan 1 timeout. Oke, sudah cukup saya rasa ini. Nah, dari sini ini sudah cukup kita hubungkan ya. Kita teruskan lagi pada hubungan-hubungan yang berikutnya. Dari router ini menuju ke switch ya, kita pakai yang 00, ini menuju ke switch 4, subnet 4 maksud saya. Kemudian yang 10 ini menuju ke subnet 5. Nah dengan demikian semuanya ini terhubung. Ini IP-nya sudah ada konfigurasinya ya, jadi konfigurasinya ikut digambar aja. Nah keadaan seperti ini memungkinkan kita untuk terhubung ke mana-mana. Jadi misalkan di sini ini ada 3 komputer. 3 komputer ini ada 1 komputer yang tidak kita atur gateway-nya. Jadi kita lihat di sini gateway-nya kosong ya. Nah, gateway kosong ini sebenarnya nggak ada masalah kalau dia ping ke temannya sendiri ya. Jadi contohnya misalkan ping ke 192.168.10.2. Oke ya. Ini kebenaran ini ya. Ding gini ya. Nah, kita lihat sini ya. Nah, ini masih mengupdate tabel ARP. Lah, di sini ini IP broadcast dipakai ya, dipakai. Jadi hanya untuk ini aja sebenarnya. Tapi nggak ditunjukkan di sini. Nah, setelah terupdate, IP broadcast nggak dipakai lagi. Berikutnya kita menggunakan hubungan langsung. Karena kita sudah tahu lokasi pemilik IP.
Nah, pemilik IP ada di sini. Jadi kalau yang ini sebenarnya sudah hubungannya langsung, ya, hubungannya langsung. IP broadcast tidak lagi dipakai. Ini sudah ada reply balasannya. Jadi ARP broadcast hanya dipakai di awal saja untuk mengetahui IP-nya, ya, untuk mengetahui IP-nya. Oke, ini sudah cukup ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita coba dari sini ngeping ke gateway. Nah, gateway IP-nya 1. Oke. Supaya lebih cepat, saya bergeser begini. Oke. Kita lihat aja ya. Ini masih ARP, masih menggunakan IP broadcast ya. Di broadcast ke semua titik, disebar itu broadcast sebar ya. Sebar. Oke. Ya, ini masih disebar di broadcast. Nah, ini sudah mengetahui posisinya, dia akan langsung menuju ke tempatnya ya. Nah, setelah itu ada balasan dan oke. Nah, oke ya. Di sini ini paket sudah mencapai ya, sudah capai. Oke. Nah, meskipun gateway tidak kita isi, kita lihat sendiri ya. Jadi gigabit Ethernet up. Ini saya print screen aja, mungkin ada yang tidak bisa melihat ya. Saya bikin baru lagi aja. MS Paint. Nah, di sini ini mungkin ada yang nggak bisa melihat ya. Jadi IP gateway-nya ini kosong. Seharusnya kan diisi. Berarti kan yang lainnya gateway maaf ya. Berarti kan yang lainnya gateway-nya kan ada. Gateway hanya dipakai kalau kita berkomunikasi dengan host yang ada di luar subnet kita. Ini subnet 1, ini subnet 2. Karena gateway ini masih satu subnet dengan kita, kemudian komputer yang terhubung dengan switch hub ini juga masih satu subnet dengan kita, maka tanpa gateway pun bisa ya, karena menggunakan IP broadcast. Tetapi kalau sudah di luar subnet kita, maka harus menggunakan namanya network ID. Nah, itu network ID digunakan di sana. Jadi IP pertama adalah network ID, IP terakhir adalah broadcast. Broadcast hanya digunakan untuk satu subnet, tapi network ID digunakan untuk menuju ke lokasi-lokasi yang di luar subnet kita. Misalkan contohnya ini ya. Tapi kalau kita meskipun beda subnet ya, kita menuju ke subnet yang berbeda dengan kita. Jadi meskipun kita menuju subnet yang berbeda, tetapi masih dalam kita masih terhubung secara langsung pada router yang sama, maka cukup menggunakan gateway saja. Contohnya ini, jadi contohnya IP ini ya, ini IP-nya berapa ini? 10.3. 10.3 ini ingin berkomunikasi dengan 10.66. Oke, jadi ping 192 168 10.66. Oke, begini. Kita coba ya simulasinya. Oh, mati lagi. Ini masih broadcast ya. Untuk mendapatkan paket ARP. ARP itu berisi dua saja sebenarnya, yaitu informasi IP dan informasi MAC address. Karena sesungguhnya ya, secara realitas jaringan ini sebenarnya tidak pernah berkomunikasi menggunakan IP sebenarnya. Jadi jaringan dimanapun itu berkomunikasinya menggunakan medium access control MAC. Nah, MAC di semua komputer itu nggak ada yang tahu gitu ya. Sehingga kita untuk mendapatkan itu ya kita harus menggunakan IP broadcast ya. Nanti balasannya itu berupa paket ARP yang isinya adalah pasangan antara
IP ini MAC-nya berapa, IP ini MAC-nya berapa. Nah, IP yang kita tuju itu akan membalasi dengan mengisi paket ARP itu dengan MAC-nya dia sendiri. Nah, setelah kita tahu informasinya MAC-nya, maka komunikasi berikutnya adalah MAC, ya, secara langsung ya, medium access control. Ini mata kuliahnya terpisah ya, jadi medium access control ini. Jadi seharusnya ada di komunikasi data ya, seharusnya. Komunikasi data ini mulai diperkenalkan namanya medium access control. Jadi mata kuliah itu terhubung ya, jadi terhubung satu sama lain. Oke ya, ini lama banget ya, saya percepat aja ya. Ini masih mengupdate MAC ini ya, ini masih mengupdate MAC ya, lama banget ya. Nah, ini timeout. Timeout ini bukan berarti benar-benar timeout ya, karena ada kalanya ARP itu memang belum terupdate ya. Nah, ini sudah mulai. Tapi kalau sudah seperti ini, kalau sudah sekali nyambung, karena ARP-nya kan sudah terisi ya, maka berikutnya kalau kita melakukan operasi ping lagi, maka insya Allah nggak ada lagi timeout, karena timeout pertama itu kegagalan pada saat update ARP ya. Soalnya kan nggak langsung. Kalau ini insya Allah nggak timeout lagi, karena komputer ini telah terisi dengan informasi medium access control lawan kita gitu. Nah, ini langsung kan ya, karena kita sudah mengetahui lawannya ada di MAC berapa, maka akan menuju ke MAC yang dimaksud. Nah, sudah. PC yang sebelah sini ini bisa berkomunikasi dengan PC di luar subnet S2. Nah, tapi PC yang tidak ada gateway-nya ini nggak bisa berkomunikasi dengan host yang ada di luar subnet. Sebagai contoh, tadi yang PC yang sebelah sini ya, PC 01 ini bisa berkomunikasi dengan PC 0. Tapi PC 012 ini tidak bisa ya, karena gitunya nggak ada. Sampai kapanpun nggak akan bisa gitu. Ini saya percepat ya. Nah, ini. Gitu. Jadi sampai kapanpun nggak akan bisa itu. Sampai kapanpun nggak akan bisa ya. Nah, ini ya. Yang mengarahkan dia harus dilempar kemana itu adalah gateway di komputer kita. Itu akan dilempar ke router. Routernya mana sih? Karena dalam satu jaringan itu bisa ada lebih dari satu router ya, bisa lebih dari satu router. Nah, sehingga konfigurasi gateway di laptop kita itu akan menentukan akan dilempar kemana. Nah, setelah kita lempar ke router, maka berikutnya tanggung jawab dari router itu sendiri untuk melempar ke arah mana. Nah, sehingga router itu harus kita konfigurasi ya. Peta perjalanan di semua jaringan ini harus kita konfigurasi di sana. Jadi kita harus mengkonfigurasinya. Nah, ini nggak bisa nyampe ya, nggak akan nyampe ini. Oh ya, timeout terus. Oke. Nah, kalau ini kita tambahkan aja ya, ini kan timeout ya, atau kita nyalakan aja supaya timeout ya. Ini simulasinya masih jalan, ini biarin aja, ini timeout ya. Kalau kita matikan coba ya, set. Oke, kita coba lagi 66. Nah, perhatikan ini kan, ini pasti timeout ya, ini pasti timeout. Nah, 10.4 ini menuju ke 10.66 ini kan sudah berada di luar subnet, sehingga dia ini
dia ini tidak bisa berkomunikasi ya, pasti time out ya, karena tidak ada yang mengarahkan mau dibuang kemana gitu ya. Nah, ini kalau gateway-nya saya arahkan ke 192, 168, 10, ini masih belum ya. Kita lihat sini, error, time out ya. Kita arahkan ke 192, 168, 10 titik 1 ya, gateway-nya 1. Lihat, nah, waduh telat ya. Coba ini saya hapus lagi ya. Ini saya bikin timeoutnya, jadi ada konfigurasinya timeout ping. Nah, ini n-nya itu kita bikin supaya kita ketahuan ya, n-nya kita bikin main n 10, jadi 10 kali looping ya. Jadi 10 kali looping. Jadi ini akan terjadi pengiriman paket ICMP ini 10 kali ya. Kita lihat, jadi pertama kali itu pasti salah ya, pertama kali pasti salah. Nah, kita lihat di sini ya, jadi ini pasti salah. Jadi ini pasti salah. Sampai time out ya. Kita lihat untuk membuktikan. Oke, sudah time out ya. Pasti salah kan? Kita ganti sekarang, kita tambahkan gateway-nya 192, 168, 10.1. Oke, kita lihat sekarang. Lah. Kita lihat sekarang ya. Ayo. Loh, kok langsung bersih? Oh, dia rupanya nggak mau ya. Sudah, gini aja wes ya. Tutup di ping. Ini masih time out, masih time out, masih time out. Lah, ya toh. Jadi itulah kegunaan dari gateway. Sudah ya. Kegunaan dari gateway itu ya ini. Nyampe. Nah, oke, saya rasa sudah cukup ya. Router meskipun belum kita konfigurasi, masih kosongan, tapi kenyataannya kita bisa berkomunikasi dengan di luar subnet hanya menggunakan gateway. Oke, itu gunanya gateway. Lah, router pun juga harus disetting gateway-nya ke arah mana gitu. Gateway-nya ke arah mana? Ya, yang paling gampang, ya, yang paling gampang. Default gateway itu adalah 0, 0, 0, 0 begini. Netmasknya juga sama ya, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, loh, Pak, kok ada netmask 0, 0, 0 gitu ya. Ya Anda pikir sendirilah ya. Ini 192, 168, 10.74. Lah kalau 000 itu apa? Ya semua bitnya pasti 0 gitu loh ya. Loh, kalau bitnya 0 apa itu maksudnya gitu ya. Nah, oke ya. Add sudah. Ini namanya adalah default gateway. Demikian juga di sini. Tapi ini jangan ditiru ya, ini nakalan ini ya. Ini sebenarnya cara yang nakalan. Nakalan. Ya, cuma 2 aja kok ya. Dan masih juga 0, 0, 0, 0, 192, 168, 10.73. Ini cara yang nakalan. Wah, ini dijamin sudah ya. Ini gateway-nya ke arah mana ini? Oke, ke 49 ya. Ini 00, yang 00 itu adalah oke. Ini dijamin. Ini berapa ini? 50 ya. Oke, kita coba ping ke 50.
Insya Allah nyampe gitu ya, insya Allah nyampe. Jadi kalau di komputer, maaf ya. Jadi kalau di komputer ini ada gateway kan ya. Di komputer ada gateway. Kalau di router itu nggak ada gateway, nggak ada, maksudnya nggak ada kolom itu isian gateway-nya berapa gitu enggak, tapi kita harus mengkonfigurasinya di dalam static routing. Nah, static routing itu untuk menuju ke gateway kalau di analogikan dan komputer ini gunakan aja konfigurasi dengan networknya 0000 gitu ya. Kemudian net masknya juga 000 gitu. Berarti prefiknya 0 dong. Kalau net masknya kan ada 255, 255, 2550. Kalau net masknya 0.0.0.0 maka itu dapat dikatakan prefiknya adalah 0 gitu ya, prefiknya 0. Ya. Nyampe enggak ya ini ya? Nyampe kan? Iya. Nakalan ya. Nakalan ini, cara yang nakal. Oke. Tapi ini enggak menarik ya. Jadi menurut saya enggak menarik ya, enggak menarik. Kita harus menggunakan cara yang gentle gitu ya, benar-benar sebagai seorang pelajar ya. Ya namanya belajar itu harus apa, lebih detail gitu ya, jangan yang gampang-gampang ya. Oke. Kita ingin menuju ke sini. Ini ada 2 subnet ya. Kita gunakan aja 48 dan ini 32. Jadi untuk menuju ke 48 harus melalui network ini, untuk menuju ke 32 harus melalui network ini. Oke, kita atur aja. Untuk menuju ke 192, 168 networknya berapa tadi itu ya? Oke, network 48 ya. 10.48 dengan net mask berapa itu? 255, 255, 255, 240. Oke. Melalui pintu yaitu 192, 168, 10.74 ya. 74 itu sebelah sini. Oke, untuk menuju ke 32 pun juga sama ya. Oke. Nah, ini cara yang gentle ya. Berikutnya di router yang sebelah sini pun juga sama, kita atur menuju ke 73 ya. Nah, ini berapa ini? Oke, kita lihat sini aja. Ya, kita lihat untuk menuju ke 64 dan 0 192, 168, 64 dengan net mask 255, 255, 255, 248. Oke ya, itu menuju ke 192, 168, 10.73. Oke. Demikian juga ketika menuju ke subnet 0 ya, ke network 0 maksudnya, ke ya network dengan ID 0 ya, dengan ID 0 maka menuju ke 73. Nah, sekarang semuanya bisa berkomunikasi lagi. Jadi kita coba dari PC 0 ke sana. Kita lihat ini ya. Nah, kita lihat di sini. Saya percepat ini ya. Oke. Oke ya. Balik kan ya. Jadi masih sukses ini. Saya rasa ini sukses. Ya sudah. Selesai. Selesailah pekerjaan kita. Tapi apakah selesai sampai di sini? Tentu saja tidak, gitu ya. Nah, saya ingin Anda mengatur di sini. Nah, ini ya. Aturlah ini. Ini kan dari VLSM sudah kita dapatkan subnet 1, subnet 2, subnet 3, subnet 4, subnet 5 dan subnet 6. Oke ya, kita atur begitu. Nah, bagaimanakah konfigurasi ini? Ini menjadi tugas hanya orang yang melihat video ini saja itu yang
mengerjakan tugas ini, gitu ya. Tapi tugas ini bukan tugas yang sifatnya ujian bagi Anda. Tapi tugas ini tugas di mana mahasiswa boleh, ya, mahasiswa boleh bertanya pada saya. Gitu ya. Di komen aja boleh kok ya. Di komen boleh, atau Pak, ini saya tak share Pak ya. Pekerjaan saya share ya. Salahnya di sini kok nggak bisa begini Pak ya. Lah itu nggak apa-apa. Ya, itu adalah cara untuk mendapatkan nilai 100 ya di tugas. Baiklah, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai static routing, nanti akan kita lanjutkan berikutnya di dynamic routing. Jadi ada static routing, ada dynamic routing. Selesai sudah ya. Baru kemudian kita coba untuk DNS. Kalau DNS sudah selesai, ya sudah. Sebenarnya ada lagi DHCP, tapi saya rasa nggak penting itu. Karena yang penting itu adalah DNS ya. Kalau kita ketahui di sini. Nah, ini konfigurasinya itu ada namanya DNS ya. Nah, ini DNS server. Jadi setiap WiFi itu ada konfigurasi IP-nya berapa, gateway-nya IP-nya berapa, gateway-nya berapa, dan ada DNS-nya. Nah, tapi saya rasa ini dulu aja. Dan jangan lupa PR-nya dikerjakan. Nanti akan saya kasih Google Form. Google Form itu untuk mengisi hyperlink dari Google Drive. Jadi Anda pekerjaan ini ya, ini Anda letakkan di Google Drive, kemudian Anda letakkan di Google Form. URL-nya maksudnya, letakkan di Google Form. Gitu aja. Ya, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan Anda bisa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.